Sahabat DP Channel yang saya kasihi, salam jumpa lagi dengan saya, Pendeta Daniel Budiman. Dan pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan sesuatu yang saya pikir menarik. Dan itu saya dasarkan pada sebuah video yang saya peroleh di Twitter, di mana video ini dibuat oleh orang-orang Palestina, yang mungkin supaya lebih jelasnya kita bisa menyaksikan videonya berikut. Churches standing if we didn't get along. Do you think the Muslims would hold the key to the Holy Sepulchre if we didn't get along? Do you realize that there's Christians in Gaza who get along with Muslims? Do you realize that they don't have to wear the hijab because they're Christian? Do you realize that the Muslims respect our religion? Do you realize that we have the same exact culture, just different religion? It's not what you guys think it is. It's not. So stop. Like, seriously, you need to educate yourself. Palestine is like no other place. It's so holy. And our only enemy is the illegal Zionists. It's not the Jews. The Jews are literally our cousins. It's Zionism. Eastern Europeans who are literally atheists. Zionism was created by an atheist. I mean, come on, you guys really can't be this crazy. I'm a Palestinian Christian who stands unequivocally, hand in hand, arm in arm, and side by side with my Palestinian Muslim sisters and brothers. There is a minority of Palestinian Christians in Gaza that are being murdered by Israel. So I have one question for the Christians all over the world who stand with Israel. How dare you? Free Palestine. Using the religion as excuse. Again, I am a Christian Palestinian, and I'm proud to be a Christian Palestinian. And there is no difference between a Christian Palestinian, Muslim Palestinian, Jewish Palestinian. There is no difference. The land is belong to the Palestinian people, and they don't have any rights to kick us out from our country and put us refugee for the last 76 years in those Arab countries. It's not right. Israel is who to blame. They took everything, man. They took all your life since you were a child. Basically, you're not allowed to breathe unless you take their permission. They control how much water we get. So we get the water like 1 day in the month. So this is a big problem. No one know about that, and no one care about that. And who care about us, the Muslim, Muslim Palestinian? They care more than the Christian in the world. So our brother, they are the Palestinian Muslim, not the Christian in the world. Nah, dari tayangan video tersebut kita melihat bagaimana video ini memberikan sebuah perspektif yang sebetulnya tidak baru, perspektif yang lama, tetapi seringkali perspektif itu tidak tampak karena dia tenggelam tertimbun oleh hiruk pikuknya, khususnya persoalan-persoalan di Palestina dalam kaitannya dengan Israel. Dan perspektif tersebut sesungguhnya sangat penting, di mana melalui video tersebut kita melihat bagaimana gambaran kehidupan orang-orang Kristen, khususnya Kristen Palestina dalam kaitannya dengan relasi mereka dengan tetangga-tetangga mereka, saudara-saudara mereka, orang-orang Palestina yang Muslim. Pada dasarnya sesuatu yang kehidupan yang membaur, yang ya biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Boleh dikatakan kehidupan yang normal-normal saja. Bahkan beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar bulan Juni 2009, majalah National Geographic pernah menceritakan bagaimana kehidupan di Yerusalem dan sekitarnya, khususnya orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, orang-orang Kristen ada di tanah Palestina, juga dalam kehidupan sehari-hari mereka, bersama pergaulan mereka, bersama dengan saudara-saudara yang Muslim dan juga umat beragama yang lain, itu pada dasarnya biasa-biasa saja. Mereka biasa main bola, mereka makan bersama di warung, mereka ngopi, ngobrol, main catur, dan segala macam. Pendek kata, aktivitas sehari-hari normal, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Nah, tetapi mengapa sekarang, dan bahkan mungkin bukan hanya sekarang, mengapa persoalan-persoalan dalam kaitannya dengan Palestina seringkali diidentikan dengan kelompok agama tertentu? Dengan kata lain, persoalan-persoalan tragedi
khususnya kita bicara dalam konteks tragedi di Gaza. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tragedi di Gaza? Benarkah tragedi di Gaza itu adalah persoalan konflik keagamaan? No, tidak. Mari, melalui tayangan video tadi kita diajak untuk melihat kembali persoalan tragedi di Gaza pada dasarnya adalah tragedi kemanusiaan. Bukan tragedi konflik agama antara orang Kristen maupun dengan orang Islam ataupun dengan yang lain. Mari, melalui video ini saya ingin mengajak rekan-rekan, saudara-saudara untuk melihat kembali tragedi di Gaza ini sebagai tragedi kemanusiaan, persoalan kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Bahkan agama seringkali dipergunakan untuk menjadi framing, membingkai persoalan tersebut sehingga konfliknya, dampaknya begitu luas dan masif. Nah, itulah persoalan yang sangat serius ya. Tragedi di Gaza pada dasarnya adalah tragedi kemanusiaan murni. Dia bukan konflik agama, dan jangan mau dipengaruhi oleh siapapun untuk melihat persoalan ini dari perspektif sara, perspektif agama. Apalagi kalau dikaitkan dengan sumber-sumber yang nilai-nilai yang primordial yang didasarkan pada kitab suci mengatakan begini dan begitu. Mari, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat kembali persoalan di Gaza ini sebagai tragedi kemanusiaan. Dan untuk itu, seperti yang dikatakan di dalam video tersebut, bahwa sesungguhnya persoalan yang terjadi bukan masalah orang Israel dengan Palestina pada dirinya, tetapi bagaimana gerakan Zionis itu menjadi persoalan, menjadi dasar dari persoalan tersebut. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak men-sharingkan, membagikan sesuatu yang semoga bisa berguna, semoga bermanfaat untuk kita dalam kita mencermati dan melihat bagaimana persoalan tragedi di Gaza ini dalam kacamata yang lebih luas lagi, supaya kita melihat persoalan ini secara lebih jernih. Sehingga harapan saya adalah dengan sharing ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat kembali persoalan ini sehingga kita tidak mudah ditarik untuk melihat tragedi persoalan Palestina dengan Israel itu dari kacamata agama, dari sudut pandang agama. Karena ini jelas sesuatu yang berpotensi sangat menyesatkan. Karena itulah propaganda yang dipergunakan oleh gerakan Zionis untuk menjadikan persoalan ini menjadi semakin runyam. Padahal yang kita lihat sesungguhnya di sana, tragedi di Gaza itu bukan hanya antara agama A dengan agama B. Bukan hanya Israel menindas orang-orang Palestina yang diidentikan dengan komunitas Islam. Tidak. Bahkan yang menjadi korban itu pun tidak sedikit yang beragama yang bukan Muslim. Yang Kristen juga ada di situ. Sementara di Israel, sebaliknya. Di Israel, kita mengidentikan itu kaum Yahudi yang kadang-kadang dipahami sebagai identik dengan Kristen, katakanlah demikian. Biasanya mau dipahami seperti itu. Enggak. Di Israel pun ada 3 agama, bahkan lebih dari agama. Agama Yahudi tentunya nomor 1, kemudian di sana ada agama Islam, agama Kristen, agama Druze, dan yang lain-lain. Ya, sehingga kita tidak melihat ini dari sisi agama. Tetapi mari, saya ingin mengajak kita melihat persoalan ini secara lebih jernih, sehingga kita bisa melihat bahwa di sana ada sesuatu yang mungkin setidaknya kalau kita tidak bisa membantu banyak, setidaknya kita tidak perlu memperkeruh keadaan. Jikalau kita tidak bisa berkontribusi terlalu banyak dalam persoalan ini, setidaknya kita masih bisa mendoakan. Atau paling tidak, kita tidak menciptakan suasana menjadi lebih gaduh lagi ketika kita salah dalam melihat persoalan ini. Khususnya dengan saudara-saudaraku umat Kristen, mari saya ingin mengajak rekan-rekan umat Kristen untuk tidak melihat khususnya Israel itu dengan kacamata yang bisa menyesatkan kita. Nah, untuk itulah di dalam video ini saya ingin sedikit men-sharingkan, mengajak rekan-rekan untuk mengenal apa itu gerakan Zionis, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab melalui video ini adalah bahwa tragedi yang ada di Gaza itu tidak dapat pisahkan dari konflik geopolitik
ataupun konstelasi politik global yang ada. Khususnya ada kepentingan-kepentingan tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Ini yang tidak bisa dipisahkan. Dan juga pertanyaan-pertanyaan penting yang mendasar untuk kita renungkan, untuk kita bisa pelajari bersama adalah melalui video ini saya ingin mengajak men-sharingkan sedikit apa yang saya ketahui dan yang pernah saya baca. Kita melihat dari sekilas sejarah tentang Israel, ya, dalam kaitannya dengan bangsa Palestina. Kemudian juga melalui video ini saya ingin mengajak kita mempelajari sedikit apa itu yang disebut dengan Zionisme. Apakah Zionisme sama dengan negara Israel modern? Apakah Zionisme itu sama dengan Israel yang ada di dalam kitab suci? Atau mungkin lebih jauh lagi, apakah negara Israel yang kita lihat sekarang ini sama persis dan sama dan identik dengan Israel yang dijumpai di dalam kitab suci? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan coba kita jawab pada video ini. Saya ingin mencoba men-sharingkan melalui video ini agar kita, semoga harapan saya adalah melalui video ini kita bisa melihat dengan lebih jernih lagi. Setidaknya ada wawasan yang sedikit kita miliki sehingga kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih bijaksana lagi, khususnya dalam kaitannya dengan tragedi di Gaza. Sahabat DB Channel yang saya kasihi, video ini sebagai sebuah edukasi. Saya berharap melalui video ini semoga bisa semakin memperkaya kita, membuat kita semakin bijaksana dalam memahami khususnya kaitannya dengan tragedi di Gaza. Dan saya sangat berharap ada komentar-komentar yang baik untuk memberikan masukan bagi saya khususnya dan juga rekan-rekan, supaya pada kesempatan mendatang saya bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi. Dan saya juga berharap dari rekan-rekan yang lain yang mungkin memiliki informasi yang lebih jauh lagi untuk kita bisa berbagi informasi melalui media YouTube ini, memberikan video edukasi yang semakin mencerahkan kita, sehingga di dalam memahami khususnya tragedi di Gaza ini kita bisa lebih bijak. Kita tidak menggunakan mengemas dalam bahasa agama yang justru bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Bukankah nilai tertinggi dari sebuah penghayatan keagamaan adalah nilai kemanusiaan? Artinya tidak ada artinya kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi manusia yang terlihat. Itulah sesungguhnya tujuan beragama. Jadi mengasihi Tuhan tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun perilakunya, dan seterusnya. Pendek kata, ketika kita bisa mengasihi Tuhan, pada saat yang sama kita pasti bisa mengasihi manusia. Dan jikalau tidak, maka jangan-jangan ada yang salah dengan kehidupan keberagamaan kita. Nah, itulah yang saya harapkan melalui video edukasi ini, kita semakin mengasihi Tuhan dan pada saat yang sama kita semakin mengasihi manusia. Dan kita bersyukur tinggal di Indonesia ini, para founding father negeri kita ini menempatkan 2 sila pertama dari Pancasila kita dengan yang begitu luar biasa, ketika sila ketuhanan yang Maha Esa diikuti dengan sila kemanusiaan yang beradil dan beradab. Apa artinya? Artinya para pendiri negeri ini pun sadar bahwa nilai keagamaan tidak ada artinya apa-apa tanpa kemanusiaan yang beradab. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa tidak berarti apa-apa ketika membuat kita tidak bisa mengasihi orang lain, tidak bisa menjadikan kita sebagai manusia yang beradab. Apapun agamanya, kita diajak untuk mampu menghidupi nilai agama itu dalam bentuk ketika kita bisa mengasihi sesama kita. Menerjemahkan nilai keagamaan adalah ketika kita menerjemahkannya dalam nilai kehidupan bersama orang lain. Nah, itu yang saya harapkan dari video edukasi ini. Dan terkait dengan sejarah atau tragedi Gaza ini, saya ingin memulai dari sejarah Israel dalam kaitannya dengan bangsa Palestina. Dan untuk itu, saya akan mengajak kita melihat atau membagi sejarah Israel ini. Sejarah Israel pada dasarnya bisa kita bagi ke dalam 3 fase, ya. Saya akan membaginya ke dalam 3 fase, yaitu fase yang pertama, fase purba. Yang saya maksudkan dengan fase purba ini adalah fase yang ribuan tahun yang lalu, ya, sebelum zaman kerajaan, ya, ketika
bangsa Israel itu masih menjadi disebut sebagai bangsa Ibrani atau budak Habiru, ya. Mereka hidup nomaden. Dan kemudian fase yang kedua adalah pada zaman kerajaan, ya. Dan yang ketiga adalah fase pembuangan dan sesudah itu, ya. Secara garis besar saya bisa membaginya demikian untuk menolong kita, dan saya memberikan ini gambaran secara sangat singkat, secara sekilas karena keterbatasan, baik keterbatasan kemampuan saya maupun keterbatasan media yang ada, begitu ya. Jadi itu yang saya ingin sharingkan. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari fase pertama, ya. Sejarah bangsa Israel ini kita bagi ke dalam 3 fase tadi. Kita mulai dari fase yang pertama, yaitu fase purba. Saya menggunakan istilah fase purba ini di dalam pengertian fase yang paling kuno, begitu, dari jejak-jejak yang masih bisa data-data ataupun ya dokumen arkeologis masih bisa diperoleh, gitu ya. Jadi saya menyebut purba ini untuk menyebut istilah sebelum masa kerajaan, ya, fase yang pertama, ya. Bangsa Israel ini disebut juga sebagai budak-budak Habiru, ya. Dokumen yang terekam atau yang tercatat di dalam penggalian arkeologis ini dikatakan di sana bahwa eksodus budak-budak Habiru atau budak-budak bangsa Ibrani ini dari Mesir ke Mesopotamia. Itu catatan dokumentasi yang sempat yang bisa tergali, ya, demikian. Dan itu ke Mesopotamia itu wilayah ada di Asia Barat Daya kuno, ya, dan itu letaknya kurang lebih perbatasan antara Asia dengan Afrika. Nah, catatan yang ada di sana, ya, dari penggalian arkeologis tersebut, bangsa budak-budak Ibrani itu ada gambaran, ada catatan arkeologis di sana bahwa ada sekelompok orang yang kelompok budak-budak Ibrani yang keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir, dan kemudian mereka melakukan perjalanan yang panjang, ya, perjalanan di padang pasir tentunya, ya, perjalanan yang panjang. Nah, kita bisa melihat perjalanan Exodus ini dari 2 hal. Yang pertama itulah cara kehidupan mereka sebagai bangsa nomaden, ya, bangsa nomaden itu yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, mereka sedang menuju ke fase yang baru dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang bisa kita pahami. Jadi, ada sebuah proses transformasi yang terjadi dengan para budak Ibrani ini, ya, para budak Habiru, kadang disebut demikian. Nah, perjalanan mereka kemudian membawa mereka tiba di sebuah kawasan, ya, di sebuah kawasan yang tentunya sudah ada penduduknya. Mereka berjumpa dengan penduduk-penduduk dari suku-suku bangsa yang lain, ya, dengan cara hidup yang tentunya berbeda-beda. Nah, para budak Ibrani ini atau para budak Habiru ini, mereka dipimpin oleh seorang patriark. Patriark itu ya kayak semacam kepala suku gitu, ya, pemimpin mereka, ya, seorang pimpinan yang karismatis, ya. Jadi mereka disebut ada para patriark, ya, sebutlah demikian, ya. Mereka bukan raja, mereka menjalankan fungsi seperti seorang raja. Mereka juga bisa menjalankan fungsi seorang hakim yang memutus perkara. Mereka bisa menjalankan fungsi seorang imam, ya, ritus-ritus, ya, demikian. Itu yang disebut dengan para patriark. Nah, kemudian dalam perjalanannya mereka masuk ke sebuah kawasan, ya, yang disebut sebagai di kawasan Mesopotamia, ya, di Asia Barat Daya kuno, ya, atau tanah itu disebut adalah juga tanah Kanaan. Nah, tentunya dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu, mereka, para budak Ibrani itu, mereka mengalami banyak hal. Nah, salah satunya adalah ketika mereka mengenal sebuah penataan yang mungkin cukup, ya, kita bisa katakan cukup modern pada zamannya, ya, yang kalau di dalam Alkitab itu disebut ketika mereka memperoleh peristiwa di Gunung Sinai, ketika mereka memperoleh 10 perintah Tuhan. Nah, itu dalam kacamata teologis itu disebut sebagai 10 perintah Tuhan. Tetapi secara sosiologis mungkin kita bisa mengatakan itulah sebuah sistem pranata yang mereka peroleh, ya, dalam interaksinya, dalam perjalanan proses histori mereka, dalam perjumpaannya dengan Tuhan yang mereka sembah, gitu ya. Nah, ini yang kita bisa jumpai, ya. Nah, kemudian ketika perjalanan membawa mereka sampai ke tanah
Kanaan, ya, mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain yang sudah ada terlebih dahulu di situ, ya. Nah, bangsa Israel ini kemudian berinteraksi tentunya, ya. Di situ mereka belajar tentang bercocok tanam. Ingat, sebelumnya mereka adalah bangsa nomad yang berpindah-pindah. Mereka hidup dari, ya, peternak begitu, dan itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian sistem barter. Nah, tetapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, di situ mereka berjumpa dengan bangsa lain yang sudah ada terlebih dahulu di situ, ya, dan mereka belajar tentang bercocok tanam dan seterusnya. Nah, itu secara sosiologis demikian, ya. Mungkin rekan-rekan bisa membaca secara lebih lengkap lagi. Ada satu buku yang sangat baik yang saya pikir bisa saya rekomendasikan, buku Sejarah Umat Manusia, tulisan Arnold Toynbee, ya. Buku itu merekam sangat lengkap, ya, walaupun seperti novel begitu, ya, secara menyeluruh, walaupun itu tentunya highlightnya, tetapi buku itu menarik, ya. Kita bisa, rekan-rekan bisa membaca buku itu. Kali lagi, buku Sejarah Umat Manusia tulisan Arnold Toynbee, ya, buku itu menarik. Nah, dari situ para budak Ibrani itu berinteraksi dengan bangsa lain. Selain mereka belajar bercocok tanam, di situ mereka belajar, ya, mereka mengenal sistem pemerintahan yang lain, ya. Ingat, kalau semula mereka dipimpin oleh para patriark, ya, para orang yang ditokohkan di situ, kepala suku semacam itu, yang menjalankan fungsi, ya, raja, ya, hakim, ya, imam. Nah, ketika mereka berjumpa dengan masuk ke tanah Kanaan, mereka berjumpa dengan bangsa lain. Di situ ada bangsa Filistin, ada orang Amalek, dan macam-macam suku bangsa yang sudah existing di daerah itu. Mereka sudah punya sistem pemerintahan yang tersendiri. Nah, disitulah bangsa para budak Ibrani ini kemudian belajar, ya, yang di kemudian hari, kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab, itulah kali pertama mereka mendambakan seorang raja. Mereka kepingin memiliki seorang raja. Nah, ini dari di situ kita bisa melihat proses transformasi ini juga dari dua sisi, ya, perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu. Yang pertama, dari secara teologis itu dimaknai sebagai perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, ya. Tetapi secara sosiologis itu adalah sebuah fenomena, sebuah fakta bahwa mereka masuk ke dalam sebuah fase yang baru dalam kehidupan mereka sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah bangsa. Dari bangsa nomad menjadi bangsa yang existing, membentuk sebuah sistem pemerintahan tersendiri. Dan satu hal lagi yang jangan dilupakan, di situ mereka berada masuk ke sebuah tanah yang bukan tanah kosong, sudah ada penghuninya, ya. Dan tentunya mereka hidup dengan sistemnya masing-masing, ya. Baik, ini fase yang pertama. Nah, kemudian fase yang kedua yaitu fase kerajaan. Nah, di sini yang ingin saya sharingkan adalah ketika bangsa Ibrani ini sudah masuk ke tanah Kanaan yang kemudian secara teologis dimaknai sebagai tanah perjanjian. Di situ mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang ada di situ, ya. Nah, perjalanan itu dimaknai sebagai perjalanan menuju ke tanah perjanjian seperti yang saya singgung tadi. Nah, di situ mereka mengalami banyak perubahan di dalam kehidupan mereka. Nah, salah satu perubahan yang mendasar adalah ketika mereka mengenal sistem pemerintahan yang dalam tanda petik modern untuk ukuran mereka pada zamannya, yaitu ketika mereka belajar tentang sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem kerajaan. Nah, itu dokumen-dokumen yang bisa kita lihat, ya, khususnya kita bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana ketika bangsa Israel meminta raja kepada seorang patriark Samuel. Samuel ini seorang patriark, ya, dia bukan raja, dia bukan imam, dia seorang patriark. Nah, bangsa Ibrani itu meminta kepada Samuel untuk memilih seorang raja, memiliki raja. Nah, disitulah, ya. Jadi kemudian bagaimana di dalam Alkitab itu digambarkan, kemudian Saul akhirnya terpilih menjadi seorang raja yang pertama, ya. Itulah kali pertama bangsa Ibrani itu memiliki seorang raja, ya. Ya, tentunya hasil dari interaksi mereka dengan bangsa-bangsa lain yang mereka jumpai di tanah Kanaan tersebut, ya. Ingat, tanah Kanaan bukan tanah kosong, sudah ada penghuninya, sudah ada bangsa-bangsa yang lain yang menghuni di situ.
bahwa itu disebut sebagai tanah perjanjian, itulah pemaknaan secara teologis, ya, yang dimaknai oleh bangsa Israel itu sendiri, ya. Nah, disinilah ketika sistem kerajaan itu mereka peroleh, perjalanan waktu sampai pada akhirnya Daud menggantikan Saul menjadi raja, dan pada masa Daud itulah kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya, ya. Mencapai puncak kejayaannya sehingga disebut sebagai kerajaan Israel Raya, dan itu kemudian diwariskan ke putranya Raja Salomo. Salomo pun mencapai puncak kejayaannya bahkan dengan mendirikan simbol kehadiran Tuhan di situ, yaitu Bait Allah, ya, yang ada di Yerusalem. Itu gambarannya puncak kejayaan yang diperoleh oleh bangsa Israel, yaitu ketika melalui di bawah kepemimpinan Salomo mereka berhasil mendirikan sebuah bait Allah. Nah, tetapi puncak kejayaan itu pun pada akhirnya runtuh ketika Salomo wafat, kemudian digantikan oleh keturunannya. Israel itu pun terpecah menjadi dua kerajaan. Yang utara, ya, disebut kerajaan Israel dengan ibu kotanya di Samaria, dan yang selatan disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya di Yerusalem, ya. Masing-masing menjadi kekuatan dengan rajanya sendiri, masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas secara mendetail karakteristik tersebut, mungkin kalau memang itu diperlukan pada kesempatan yang berbeda. Nah, singkat cerita, ketika geopolitik global pada masa itu terjadi, persaingan kekuatan, perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok negara-negara superpower pada zamannya, ada kerajaan Asyur muncul sebagai sebuah kekuatan yang dahsyat pada saat itu, menaklukkan Mesir yang karena sebelumnya sudah berjaya kemudian dikalahkan oleh Asyur, dan pada akhirnya Asyur pun menginvasi kerajaan Israel dan menghancurkan Israel. Ya, pada masa itu ketika sebuah kerajaan ditaklukkan, maka satu, mereka harus membayar upeti kepada raja yang menaklukkan, dan yang kedua terjadi proses pembuangan, ya, atau diaspora. Tujuannya adalah supaya kerajaan itu tidak pernah bangkit lagi, ya. Nah, itu pola pada masa itu. Demikian juga dengan kerajaan Israel. Itu dihancurkan, kemudian juga terjadi pembuangan, dan wilayah Israel, Samaria dan sekitarnya diisi oleh bangsa-bangsa yang lain, sehingga di sana terjadi proses asimilasi. Nah, itu terjadi pada masa sebelumnya sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, kerajaan Yehuda, yaitu Israel di bagian selatan disebut kerajaan Yehuda, pun mengalami nasib yang sama. Pada tahun 586 kerajaan Yehuda itu pun runtuh. Simbol bait kehadiran Tuhan yaitu bait Allah dihancurkan dan terjadi proses pembuangan. Dan pada masa itu kerajaan Babel di bawah Nebukadnezar menjadi satu kekuatan yang luar biasa yang bisa menaklukkan kekuasaan Asyur dan juga Mesir, ya, sehingga kerajaan Yehuda itu pun dihancurkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya persoalan yang terjadi adalah persoalan geopolitik, konstelasi politik global pada masa itu yang menghancurkan Israel Utara maupun juga kerajaan Yehuda, ya. Nah, tetapi umat Tuhan secara teologis memaknai itu sebagai hukuman Tuhan. Ini kan sebuah refleksi teologis yang dialami oleh umat Tuhan memandang itu, ya. Dan pembuangan itu sesungguhnya adalah praktek yang biasa pada masa itu. Tetapi secara moral, secara psikologis itu benar-benar memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah, rumah Tuhan itu dihancurkan, itu memberikan dampak psikologis yang sangat luar biasa, ya, dan mereka dibuang. Nah, dan jika dibuang di sini, ya, saya juga tidak akan menjelaskan secara detail, mungkin pada kesempatan yang berbeda. Pada dasarnya pembuangan tidak selalu diartikan negatif, dalam arti mereka dipenjara atau disiksa, tidak selalu demikian. Pembuangan itu tujuannya adalah seperti yang saya katakan tadi, supaya kerajaan itu tidak menjadi bangkit kembali, dan yang kedua terjadi proses asimilasi dengan bangsa-bangsa lain, ya. Nah, ini persoalan identitas sebetulnya yang terjadi, ya, pada masa itu. Proses pembuangan itu dalam rangka membiarkan identitas. Kenapa? Karena dianggap kalau ada identitas sentimen-sentimen kebangsaan, sentimen etnik, sentimen
primordial lainnya, itu akan berpotensi menjadi kekuatan yang melawan kekuasaan pada masa itu. Nah, itu yang dengan praktek pembuangan pada masa itu, ya. Nah, tentunya pada zaman sekarang pun kondisi semacam itu tampaknya tidak jauh berbeda, hanya modusnya yang menjadi berbeda, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi pada zaman kerajaan, ya, bangsa Israel pun mengalami kondisi semacam ini, ya. Dan bangkitnya kerajaan-kerajaan di sekitar mereka menjadi kekuatan-kekuatan politik baru, itu yang kemudian menciptakan persoalan di kemudian hari, ya. Pada tahun 722, ya, Israel Utara di bawah hancur, dibuang, dan kemudian 586 sebelum Masehi kerajaan Yehuda. Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, ketika mereka dalam masa ini fase kedua, ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang ketiga. Fase ketiga adalah fase pembuangan, ya. Jadi ketika kerajaan Yehuda runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi, mereka dibuang ke Babel, ya. Cerita-cerita itu bisa kita lihat di sana, ya, di dalam Alkitab, ya. Baik itu cerita di dalam kitab Daniel, kitab Nehemia, kitab Esra, dan macam-macam, gitu, ya. Saya tidak akan membahas di sini. Nah, peristiwa pembuangan itu tidak saja menciptakan trauma sosial bagi mereka, tetapi juga trauma secara psikologis maupun juga persoalan teologis, ya. Kenapa demikian? Mengingat Yerusalem adalah simbol rumah Tuhan, bukan hanya sebagai ibu kota kerajaan, tetapi itu sebagai simbol kehadiran Tuhan, ya. Rumah Tuhan dihancurkan di sana. Tabut perjanjian ada di situ. Nah, ini itu yang memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Nah, hal ini dapat kita pahami mengingat bangsa Israel adalah salah satu bangsa yang taat di dalam menjaga tradisi-tradisi, ya, adat istiadat maupun religiositas mereka. Ya, jadi keimanan kepada Tuhan itu disimbolkan melalui ritus-ritus yang mereka jalani di rumah Tuhan, yaitu di Bait Allah. Nah, perilaku religiositas inilah yang sangat mewarnai kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa. Ya, di satu sisi hal itu baik dan natural, ya. Tetapi di sisi lain perilaku ini ternyata di kemudian hari menimbulkan persoalan, ya. Kenapa demikian? Karena perilaku religiositas yang dimaksudkan di sini adalah berupa pandangan chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Chauvinisme itu pandangan nasionalisme sempit, ya. Suatu sikap nasionalisme sempit yang kadang dikenal juga dalam beberapa literatur teologi disebut dengan partikularitas keyahudian. Apa itu partikularitas keyahudian? Partikularitas keyahudian itu artinya sebuah pandangan bahwa mereka adalah sebuah kelompok yang eksklusif, bangsa pilihan Tuhan, dan karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, maka bangsa yang di luar mereka, yang bukan orang Yahudi, itu mereka menyebutnya goyim. Goyim itu artinya orang asing atau kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan, dan tidak dimiliki oleh Tuhan. Itu pandangan mereka, itu nilai yang mereka anut, ya. Jadi partikularitas keyahudian itu menjadi identitas yang sangat melekat di dalam diri mereka dan membuat mereka menjadi sangat eksklusif, ya. Nah, ini yang ternyata di kemudian hari menjadi persoalan, ya. Pada dasarnya nasionalisme itu sesuatu yang baik, ya. Merasa bahwa sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan itu sah-sah saja, ya. Tetapi ketika memandang yang lain itu menjadi tidak disayangin oleh Tuhan, nah itulah persoalan, gitu, ya. Nah, dengan partikularitas keyahudian itu mereka menganggap bahwa mereka pasti akan dibela oleh Tuhan, apapun yang terjadi. Sehingga ketika proses peristiwa pembuangan itu terjadi membuat mereka bertanya-tanya. Nah, ini yang terjadi, gitu, ya. Sehingga mereka mempertanyakan hal itu. Nah, tetapi sesungguhnya terkait dengan partikularitas keyahudian ini tidak ada pandangan yang seragam di antara para nabi, ya. Ada sebagian yang memahami itu, yang menerima itu sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sebagian yang lain juga mengatakan, ya, sebagai bangsa pilihan Tuhan, iya, ya. Tetapi itu tidak terkait dengan bangsa lain itu sebagai goyim, sebagai musuh, enggak juga, ya. Nah, salah satu yang menarik adalah gambaran atau pandangan dari Nabi Yeremia, ya. Sementara mereka dibuang ke tanah Babel, keputusasaan, kesedihan macam-macam itu mereka rasakan, ya.
sehingga mereka sangat merindukan kembali membangun kembali Yerusalem seperti digambarkan dalam kitab Nehemia, kitab Esra gitu ya. Nah, tapi hal yang menarik adalah ketika Nabi Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 7 ya, dia mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota ke tempat di mana aku buang. Apa ini artinya? Artinya Yeremia memiliki perspektif yang berbeda dalam mensikapi tentang partikularitas keyahudian. Kenapa? Karena bagi Nehemia, bagi Yeremia ya, partikularitas keyahudian itu tidak identik dengan persoalan mereka menjadi bangsa yang menutup diri dari pergaulan. Tidak. Bahkan Yeremia ingin mengajak bangsanya melalui surat kirimannya adalah bahwa pembuangan yang mereka alami itu adalah saat ketika mereka harus mengoreksi diri. Mereka mengevaluasi diri, siapa mereka, bagaimana hidup mereka, dan seterusnya gitu ya. Jadi pada dasarnya melalui surat itu Yeremia mau mengatakan kepada bangsa Israel bangsa Yehuda yang sedang dalam pembuangan ini, umat Yahudi dalam pembuangan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Artinya belajarlah bahwa mereka akan berinteraksi dengan budaya yang berbeda, komunitas yang berbeda, bahwa di satu sisi mereka tetap mengasihi dan taat pada Tuhan, itu fine. Tetapi pada saat yang sama, ada saatnya mereka perlu menyadari bahwa semuanya kehidupan itu terus mengalami perubahan dan kemajuan. Ya, jadi melalui surat itu Yeremia ingin mengingatkan umat Yehuda ini untuk mereka juga harus realistis. Ya, Nah, partikularitas keyahudian inilah yang kemudian seakan menjadi identitas mereka sebagai sebuah bangsa yang didasarkan pada keyakinan-keyakinan subjektif mereka tadi, ya, bahwa sebagai bangsa pilihan Tuhan, bahwa kelak akan datang Mesias yang akan membebaskan mereka dan akan mengembalikan Israel ke dalam kejayaan seperti pada zaman Daud. Kira-kira itulah nilai-nilai tradisional yang mereka anut, begitu ya. Jadi nilai tradisional mereka anut menjadi filosofi hidup mereka, ya, dan itulah yang membuat mereka menjadi umat yang begitu eksklusif, ya, dan sekalipun demikian ada beragam pandangan seperti yang saya katakan tadi, begitu ya. Nah, ini fase pembuangan, begitu ya, ini tentang sejarah bangsa Israel. Sekarang saya akan men-sharingkan sedikit yang saya tahu, ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang sejarah bangsa Israel, bagaimana dinamikanya, kemudian bangsa Palestina dan segala dinamikanya, bagaimana interaksinya dengan bangsa-bangsa yang mereka jumpai, dan sekarang saya ingin men-sharingkan tentang apa itu Zionisme. Apakah Zionisme sama dengan Israel? Apakah Zionisme sama dan identik dengan negara Israel? Lebih jauh lagi, apakah Zionisme sama dengan Israel pada zaman Alkitab, seperti yang banyak dibaca di dalam kitab suci? Nah, itulah yang akan kita sedikit pelajari bersama pada saat ini. Baik, saya mulai dari Zionisme. Apa sih Zionisme? Zionisme itu berasal dari kata Sion, ya. Kata Sion ini merupakan sebutan untuk ibu kota kerajaan Yehuda, yaitu Yerusalem, ya. Ingat, Israel dibagi dua, yang utara ibu kotanya Samaria, yang selatan ibu kotanya disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya di Yerusalem. Nah, Sion itu adalah nama lain dari Yerusalem, ya. Ketika Raja Daud membawa tabut perjanjian dan kemudian menempatkannya di Yerusalem, ia menjadikan Sion sebagai tempat atau rumah Yahweh, rumah Tuhan di bumi ini, ya. Itu sebabnya Yerusalem disebut sebagai kota Daud, ya, karena Daud yang menjadikan Yerusalem itu sebagai ibu kota kerajaan Yehuda sekaligus sebagai rumah Tuhan di bumi ini, ya, karena bait Allah didirikan di situ. Walaupun Daud tidak mendirikan bait Allah, putranya yang kemudian mendirikan bait Allah, yaitu Raja Salomo. Nah, kearifan tradisional tersebut kemudian melahirkan, memberikan inspirasi, begitu ya. Inspirasi munculnya gerakan modern, yaitu gerakan modern yang mencita-citakan kembalinya
bangsa Yahudi ke tanah air mereka dalam rangka membangun dan menegakkan kembali kerajaan Israel raya seperti pada zaman Daud. Nah, itu dia ya. Dan simbolnya adalah gambar disebut bintang Daud gitu ya, bintang segi 6, bintang Daud. Dan dalam salah satu literatur saya lupa, konon setiap sudut dari bintang Daud tersebut itu menjangkau wilayah-wilayah lain yang sekarang menjadi negara-negara yang berdaulat masing-masing ya. Ya mungkin pada masa kerajaan pada masa Daud itu menjadi kerajaan yang ditaklukkan, bisa-bisa saja ya. Sebelah utara berbatasan dengan mana, timur dengan mana, selatan dengan mana, tenggara, barat, daya, dan seterusnya ya. Pendek kata, bintang Daud itu bintang segi 6, setiap sudutnya menjangkau negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain ya. Sekarang pada zaman modern itu menjangkau wilayah negara lain yang sudah berdaulat. Nah, ini yang bisa menjadi persoalan tersendiri begitu ya, karena kan sekarang sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nah, jadi kearifan tradisional inilah ya yang kemudian menginspirasi lahirnya gerakan modern, yaitu mencita-citakan kembalinya bangsa Yahudi itu ke tanah air mereka ya. Seperti peristiwa Exodus yang kedua, barangkali demikian. Exodus pertama atau keluaran pertama adalah bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, Exodus yang kedua inilah ya, ketika dari berbagai negara bangsa-bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi itu kembali ke tanah air mereka ya, ke kampung halaman mereka, ke Yerusalem dan sekitarnya. Nah, nilai tradisional inilah yang menjadi cita-cita. Itulah yang disebut dengan Zionisme ya, sebuah gerakan, sebuah isme untuk membangkitkan kembali sentimen mereka, membawa mereka kembali ke kampung halaman mereka. Nah, jadi ingat di sana bagaimana nilai-nilai tradisional itu di satu sisi menjadi nilai yang menginspirasi ya, mereka hidupi, tetapi di sisi lain itu ternyata ketika tidak disikapi dengan bijaksana berpotensi menjadi persoalan bagi orang lain. Nah, ini dia. Tak terkecuali dengan Zionisme ini ya. Nah, istilah Zionisme ini sendiri diciptakan oleh seorang penulis Yahudi warga negara Austria yang bernama Nathan Birnbaum ya. Nathan Birnbaum pada tahun 1893 ya. Kerinduan untuk kembali ke tanah kelahiran sebenarnya sudah terjadi pada periode lebih awal lagi ya. Mereka rindu ke kampung halaman mereka. Nah, tercatat migrasi bangsa Yahudi dari Rusia dan Rumania itu dimulai pada tahun 1882. Ya. Mereka menamakan diri sebagai Hoveve Zion, yang berarti para pencinta Sion. Ya. Nah, kemudian mereka mendirikan kawasan pertanian di Palestina pada tahun 1890. Nah, proyek tersebut kemudian mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga-lembaga pembiayaan orang-orang Yahudi di Perancis milik Baron Edmond de Rothschild ya, Baron Edmond de Rothschild. Nah, namun proses migrasi ini berskala kecil ya. Hingga pada tahun 1896 seorang koresponden surat kabar Yahudi warga negara Austria bernama Theodor Herzl ya, Theodor Herzl, dia memperjuangkan pembentukan negara Yahudi sebagai satu-satunya solusi untuk menjawab pertanyaan bangsa Yahudi mengenai tanah perjanjian. Nah, perhatikan di sana bagaimana nilai tradisional yang mereka miliki ini kemudian dikemas dengan sebuah tujuan dan kepentingan politis ya. Ini bisa menjadi persoalan gitu ya. Nah, jadi solusinya menurut Theodor Herzl adalah mereka kembali ke kampung halaman mereka. Nah, menjadi persoalan adalah di sana itu sudah ada penduduknya. Nah, ini yang mungkin penting menjadi pergumulan dan perenungan gitu ya. Apa ya sesungguhnya persoalan yang terjadi? Nah, saya lanjutkan. Nah, perjuangan Theodor Herzl ini yaitu memperjuangkan pembentukan negara Yahudi sebagai satu-satunya solusi tadi. Untuk itu maka kemudian dia mendirikan sebuah organisasi yang bernama World Zionist Organization ya, yang berpusat di New York City pada tahun 1897 ya. World
Zionist Organization, ya, organisasi Zionis sedunia, ya, pada tahun 1897 dan markasnya ada di kota New York, ya. Kemudian organisasi ini sekaligus Theodor Herzl tadi memimpin terselenggaranya Kongres Yahudi yang pertama di Basel, Swiss, di mana kongres ini kemudian melahirkan sebuah momentum, ya, menjadi momentum lahirnya sebuah politik Zionis, ya, politik Zionis. Perhatikan di sana nilai tradisional, nilai-nilai tradisional yang mereka warisi sebagai sebuah umat yang beragama kemudian mendapat muatan politis, ya. Kenapa? Karena politik Zionis itu kemudian menjadi sebuah gerakan politik. Nah, maka bak gayung bersambut, organisasi tersebut kemudian semakin masif, ya, berkembang hingga terbentuk beberapa lembaga-lembaga keuangan seperti Jewish Colonial Trust pada tahun 1898, kemudian Jewish National Fund pada tahun 1901. Nah, seiring terbentuknya lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut, maka gerakan migrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina itu menjadi semakin tak terbendung. Ingat, di Palestina sendiri sudah ada bangsa Palestina dan bangsa-bangsa lain, juga orang-orang Yahudi sendiri yang memang secara turun-temurun mereka tinggal di sana dan mereka tidak tahu menahu dengan politik Zionis. Jadi apakah persoalannya ini antara bangsa Yahudi dengan bangsa Palestina? Nanti dulu. Karena orang Yahudi yang itu gerakan dimulai dari orang Yahudi di diaspora, di luar negeri, bukan orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Bagaimana dengan orang Yahudi yang tinggal di Palestina? Mereka sama, tidak berbeda jauh dengan orang-orang Palestina itu sendiri. Ya, mereka pun semakin lama semakin tergusur oleh pendatang-pendatang yang datang dari Eropa, dari negara-negara lain, atas nama Zionis tadi. Maka mari kita ingat kembali video yang dibuat oleh anak-anak Palestina tadi, ya. Nah, kemudian hal ini kemudian mendapat dukungan dari bangsa Yahudi yang di diaspora, ya, dari berbagai negara yang lain, ya. Nah, namun mereka tidak ikut migrasi ke Palestina. Nah, jadi Yahudi yang di diaspora itu pun ada dua kelompok. Yang satu ikut kembali ke tanah kelahiran mereka yang disebut sebagai, mereka yakini sebagai tanah perjanjian, dan sebagian enggak. Mereka tetap aja tinggal, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, di Rusia, di negara-negara lain. Mereka tetap di sana. Bahkan konon kabarnya yang tetap di Amerika, mereka tidak pernah berminat untuk ke Palestina. Kenapa? Karena mereka sudah existing di situ. Bahkan konon kabarnya mungkin entah berapa persen dari sebagian besar lah, ya, kekayaan negara Amerika Serikat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jika itu persoalannya adalah tanah perjanjian, mengapa mereka tidak kembali ke sana juga? Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu, ya, untuk bisa kita untuk kita cermati bersama gitu, ya. Nah, dan tidak hanya pertanian saja, gerakan ini juga merambah ke pembentukan lembaga-lembaga pendidikan dan kampung-kampung Yahudi di Palestina, ya, di Tel Aviv, di Yerusalem dan seterusnya, ya. Kemudian kemudian di bawah kepemimpinan Chaim Weizmann, ya, di kemudian hari dia menjadi presiden Israel yang pertama, ya. Chaim Weizmann ini mendorong pemerintah Inggris untuk mengeluarkan sebuah deklarasi yang kemudian disebut sebagai Balfour Declaration pada tahun 1917, yaitu untuk memfasilitasi terbentuknya negeri Yahudi di Palestina. Deklarasi tersebut kemudian didukung oleh Prancis, Italia, dan beberapa negara kuat Eropa lainnya, serta kaum Zionis di Amerika Serikat. Nah, ingat, mereka kaum Zionis, tetapi mereka juga tidak kembali ke tanah Palestina. Mereka tetap, ya, ada di negara mereka masing-masing dan tidak menganggap bahwa Palestina itu, ya, mereka menganggap tanah perjanjian, barangkali, ya, tetapi kenapa mereka nggak kembali? Mengapa mereka tetap memiliki usaha di negara mereka masing-masing? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, ya. Nah, migrasi besar-besaran tersebut terjadi semakin masif ketika masa Perang Dunia Kedua, yaitu ketika terjadi genocide
bangsa Yahudi oleh Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Akibat dari tragedi Holocaust, maka pada tahun 1942, American Zionist Organization mendukung dibentuknya negara Yahudi dengan status Commonwealth atau negara persemakmuran di Palestina. Ya, jadi kayak negara, ya kayak negara, bukan negara jajahan tetapi negara cabang begitu ya, menjadi negara Commonwealth di Palestina. Nah, proses migrasi tersebut terus terjadi hingga saat ini. Ya. Nah, dari penggambaran tadi ya, apa yang saya deskripsikan tadi, apa yang bisa kita pelajari di sana? Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita katakan di sana adalah yang pertama, bahwa terbentuknya negara Israel itu lahir dari gerakan Sionisme di luar negeri, ya khususnya di Eropa dan kemudian di era Amerika, bukan dari hasil konfrontasi orang Yahudi di Palestina dengan tetangga mereka bangsa Arab Palestina. Tidak. Inilah uniknya. Beda halnya dengan negara-negara. Kita bicara dalam konteks Indonesia. Bagaimana terbentuknya negara Indonesia? Negara Indonesia terbentuk karena ada konfrontasi ketika bangsa Indonesia merasa dijajah oleh bangsa lain. Dan mereka ingin merebut kemerdekaan itu, mereka ingin menentukan nasibnya sendiri sebagai sebuah bangsa. Maka bangsa lain itulah yang diusir. Ya. Belanda diusir dari Indonesia untuk terbentuknya negara Indonesia. Bukankah berbeda dengan negara Israel? Ya, jadi terbentuknya negara Israel itu lahir dari gerakan Sionis di luar negeri. Bukan konfrontasi antara orang Yahudi Palestina dengan orang Arab Palestina. Mereka fine-fine saja. Mereka tidak punya masalah. Ya. Bahkan ketika terjadi penggusuran, yang orang Israel Kristen pun ikut mengalami penggusuran juga. Ya, orang Palestina baik yang Muslim, agama lain, agama Druze maupun juga agama Kristen, sama-sama menjadi korban. Jadi pemboman tragedi di Gaza itu yang menjadi korban adalah bangsa Palestina, di mana bangsa Palestina itu multi agama, tidak hanya satu agama. Maka jangan pernah melihat itu dari sisi agama. Ya, sebaliknya dari yang sisi Israel, yang bangsa Israel pun, yang Kristen pun ikut menderita dengan kebijakan-kebijakan pemerintah mereka. Nah, ini yang hal pertama yang bisa kita pelajari. Lalu yang kedua, perpaduan nilai tradisional, yaitu partikularitas keyahudian, kemudian dengan pengharapan mesianik dan kerinduan untuk kembali ke tanah perjanjian mereka itu, itulah yang menjadi magnet yang sangat ampuh untuk menggalang dukungan. Di sana kita tidak melihat adanya gerakan serupa dari kaum Yahudi sendiri di tanah Palestina. Mereka fine-fine saja berasimilasi dengan tetangga-tetangga mereka yang Arab Palestina. Ya. Mereka telah berasimilasi dan mereka terbiasa hidup berdampingan. Perbedaan etnik, perbedaan agama buat mereka tidak menjadi masalah. Itulah yang penting untuk menjadi pemahaman kita bersama. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, deklarasi terbentuknya negara Israel itu terjadi di Inggris dan difasilitasi oleh pemerintah Inggris dan mendapatkan dukungan dari negara-negara Eropa lainnya, termasuk dari Amerika Serikat, melalui organisasi Zionis Amerika. Kemudian yang keempat, ada dua kelompok dalam masyarakat Yahudi, yaitu Yahudi diaspora dengan gerakan Sionisme, dengan gerakan Sionisnya, dan Yahudi di Palestina yang mereka sudah turun-temurun tinggal di sana dan mampu berasimilasi dengan tetangga-tetangga mereka bangsa Arab Palestina. Nah, kelompok kedua ini tidak tampak peranan mereka untuk terbentuknya negara Israel. Pertanyaan kita adalah, mengapa demikian? Jika tanah Israel, tanah Palestina adalah tanah perjanjian, semestinya tidak ada pembedaan antara yang diaspora ataupun yang ada di tanah Palestina sendiri. Ya. Mengapa mereka tidak bergerak dalam satu gerakan yang sama? Kemudian yang terakhir, adanya dua kelompok ini mengindikasikan sesungguhnya ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu keengganan untuk menerima yang lain. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya persoalan tragedi di Gaza yang bisa kita katakan melalui ulasan secara
umum tadi, tentang gambaran secara menyeluruh tadi, sesungguhnya adalah bukan persoalan agama, tetapi lebih ke arah persoalan politik yang kemudian dikemas dengan bahasa agama, dengan nilai-nilai primordial, dan juga yang kita jumpai di sana adalah persoalan identitas. Ketika politik identitas itu masuk, maka apa yang satu kelompok dengan saya, itulah saudara saya. Yang tidak satu kelompok, tidak satu identitas dengan saya, itu musuh saya. Ini jelas sangat membahayakan, ya, sangat berbahaya. Ini akan membuat kita menjadi bias dalam melihat, ya. Saya ingin mengajak melalui sharing ini adalah bagaimana kita memandang, melihat persoalan tragedi Gaza. Mari kita melihatnya sebagai persoalan tragedi kemanusiaan. Jangan mengatasnamakan, wah, ini bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, maka kita harus mendukung. No. Zionisme tidak sama dengan Israel. Zionisme adalah sebuah organisasi dan gerakan politik. Ingat, nilai-nilai tradisional itu adalah sebuah kemasan, sebuah cara propaganda yang kuat untuk menggalang sebuah dukungan. Ya, maka yang harus kita waspadai, mari kita pandang tragedi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan, bukan konflik agama, dan yang menjadi korban itu adalah semua orang Palestina, baik yang Islam, yang Kristen, yang beragama Druze, ataupun agama-agama yang lain. Mereka sama menderitanya. Maka, mari, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu secara langsung untuk meringankan saudara-saudara, beban saudara-saudara kita di sana, setidaknya kita jangan membuat gaduh. Setidaknya kita tidak perlu berperang sendiri dengan asumsi, dengan perkiraan pikiran-pikiran kita sendiri yang jangan-jangan itu salah dan malah memperkeruh keadaan. Setidaknya ketika kita tidak bisa membantu, janganlah kita membuat suasana menjadi gaduh. Kita masih tetap bisa berdoa dan kita bisa melakukan sesuatu langkah yang sekecil apapun. Tapi itulah cara kita menerjemahkan iman kita. Ingat, nilai yang tertinggi dari sebuah agama adalah ketika agama membuat kita menjadi semakin mampu mengasihi manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya. Bukankah Tuhan Yesus pun pernah mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Menyambut Tuhan berarti menyambut orang yang sedang menderita. Saudara-saudara kita, anak-anak kita di Gaza, mereka sedang menderita. Mari sambut dan sayangi dan kasihi mereka. Jangan melihat apapun agama mereka, apapun suku bangsa mereka. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan memberkati kita.